Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 PPU, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Barokah dari kelas 7A. Alhamdulillah hari ini kita diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mantap menjunjung tinggi dan menegakkan agamanya. Hadirin yang berbahagia, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang tentang 5 perkara yang penting yang harus menjadi perhatian. Sebagaimana sabda beliau, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Waktu luangmu sebelum datang waktu masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Perkara yang pertama adalah memanfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah saat penting untuk mengerahkan potensi yang dimiliki guna memperbanyak amal soleh dan meraih prestasi. Sebab bila telah tua sangat berbeda dan sulit untuk mencapainya. Jika waktu muda sudah malas, maka ketika tua sulit untuk giat. Pemuda yang hebat akan menyadari dan memanfaatkan masa mudanya untuk menabur amal soleh, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara Ibrahim alaihi salam ketika masih muda, ia berani menghancurkan berhala sendirian karena keimanannya. Di antara Yusuf alaihi salam ketika muda berwajah tampan menahan godaan dunia. Di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang adil dalam menegakkan Hajar Aswad. Perkara kedua adalah memanfaatkan kesehatan sebelum datang masa sakit. Kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Betapa mahal kesehatan dapat kita ketahui ketika seseorang sakit memerlukan berbagai macam pengobatan yang biayanya sangat mahal. Keluarganya rela menjual mobil bahkan tanah untuk mengobati penyakitnya agar ia sehat kembali. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika badan kita dalam keadaan sehat. Apabila sehatnya badan kita digunakan untuk berbuat kebaikan. Hadirin berbahagia, perkara ketiga yang harus kita perhatikan ialah memanfaatkan kaya sebelum datang masa kefakiran. Kekayaan merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan dan hendaknya dimanfaatkan untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Dan belajarkanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa kau tidak menentukan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Peringatan yang sangat bermanfaat agar harta yang kita miliki menjadi bermanfaat dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan berinfak di jalannya. Perkara keempat yang harus kita perhatikan adalah memanfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu. Demi waktu malam, demi waktu duha, hari ini berarti waktu tidak boleh disia-siakan dan lewat begitu saja tanpa amal soleh. Apabila
apabila keadaan sedang. Memang manusia banyak yang dirugikan karena kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada kita memperingati dalam firman-Nya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sungguh suatu keberuntungan yang besar jika kita dapat memanfaatkan waktu luang dengan melakukan amal kebaikan di dunia dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin yang saya sayangi, perkara kelima yang perlu kita perhatikan ialah memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Dunia ini adalah tempat menanam untuk kebaikan akhirat, dan hidup di dunia ini merupakan kesempatan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tanpa itu manusia akan menyesal saat dia sudah mencapai kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itulah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Pada ayat di atas diterangkan dengan jelas bahwa mudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh dan tidak menyekutukannya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta diberi kekuatan untuk beramal soleh dan soleh sebanyak-banyaknya ketika di dunia. Amin. Hadirin berbahagia, alhamdulillah kita sadar kita mendapatkan nikmat hidup di akhirnya buku meninggalkan dunia ini. Kesehatan yang saat ini kita miliki, suatu saat nanti kita juga akan sakit. Kini kita mempunyai kesempatan kali yang lain kita akan sibuk. Kini kita masih muda belia, tetapi suatu saat kita akan tua. Bila kita kaya, suatu saat akan miskin. Sungguhnya kelima perkara tersebut adalah suatu peringatan agar waspada dalam segala keadaan. Merah-merah si buah naga, segala makan nasi pun